Dengan kekayaan bersih 8 juta US dollar dan gaya rap yang cepat, Suga BTS selalu menoleh dan membuat kaget dimanapun dia tampil. Siapa yang mengira bahwa kurang dari 1 dekade yang lalu, idola dengan popularitas di seluruh dunia ini harus memilih antara makan atau naik bus pulang? Ketika Suga di kelas 6, dia memutuskan untuk menjadi rapper setelah dia mendengar Fly Epic High. Sejak saat itu, musik menjadi kehidupan Suga, dan dia memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan mimpi menjadi seorang produser. Dia akhirnya menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Saat berada di Seoul, dia berjuang secara finansial. Dia seringkali harus memutuskan apakah dia ingin menggunakan uang yang dia miliki untuk makan atau naik bus. Dia membuat musik dengan bekerja paruh waktu di studio rekaman tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Meski Suga sedang berjualan lagu saat itu, ia sering ditipu. Setiap hari, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia harus makan mie 1000 won agar bisa naik bus pulang? Atau seharusnya dia memanjakan dirinya dengan mie 2000 won dan jalan ke rumah selama 2 jam? Saat ini, dengan lebih dari 70 lagu, Suga dulu aktif sebagai rapper underground dan produser, sebelum dia mengikuti audisi untuk perusahaan yang bukan bagian dari 3 besar saat itu. Meski tidak menang, dia tetap mendapat juara 2 dalam kompetisi rap yang diselenggarakan oleh perusahaan ini, Big Hit Entertainment. Sepertinya karirnya akhirnya mendapatkan daya tarik karena dia masuk untuk bergabung dengan perusahaan sebagai produser atau trainee. Tetapi bahkan ketika dia sudah menjadi trainee, dia masih melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai kurir untuk memenuhi kebutuhan. Ketika dia masih menjadi trainee, Suga harus bekerja paruh waktu karena dia tidak punya cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan dia harus membayar biaya sekolahnya. Ketika Suga bekerja sebagai pengantar barang, dia akhirnya mengalami kecelakaan yang merusak bahunya. Saya mengalami kecelakaan saat mengantarkan dengan sepeda motor. Saat saya membuka mata, saya bisa melihat roda tepat di depan saya. Saya terseret ke roda dan tidak bisa bergerak karena bahu saya terkilir, kata Suga. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang dapat membebani bahunya. Karena cedera dan semua masalah keuangan, Suga memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia berhenti menjadi trainee. Namun, Bang Si-hyuk menghentikan Suga dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia menunggu bahunya sembuh. Dia bahkan membayar seluruh biaya sekolah Suga, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang uang. Karena kebaikan Bang Si-hyuk, Suga tetap tinggal di Big Hit Entertainment. Bang Si-hyuk juga menjadi alasan mengapa Suga menjadi anggota BTS daripada menjadi produser, yang akhirnya menjadi keputusan yang bagus. Selama 3 tahun inilah dia membentuk ikatan yang kuat dengan salah satu rekan trainee-nya, J-Hope. Dia bahkan menyebutnya bahwa dia memilih untuk bersamanya karena dia memotivasi dirinya. J-Hope juga sangat energik. Saya biasanya tidak memiliki banyak energi, tetapi dia selalu memberi saya energi, kata Suga. Di mana teman dekatnya menjawab dan berbicara tentang Suga juga. Suga bertindak seperti dia tidak peduli dengan anggota lain, tetapi dia benar-benar menjaga mereka di belakang mereka, kata J-Hope. Selain mengalami kekurangan uang, idola yang berkemauan keras ini juga menderita karena kurangnya dukungan dalam semangat menekuni musik. Karena itu, dan juga karena berjuang melawan beberapa masalah kesehatan mental seperti depresi, OCD, dan sosiofobia, Suga bertekad untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik orang-orang tentang masalah mental yang mengganggu kaum muda saat ini. Suga mengatakan, kecemasan dan kesepian sepertinya menyertai saya seumur hidup. Saya memberi banyak makna tentang bagaimana saya akan menyelesaikannya, tetapi sepertinya saya harus mempelajarinya sepanjang hidup saya, kata Suga. Terlepas dari semua masalah yang harus dia atasi dan tantangan yang harus dia hadapi, Suga telah bangkit dari abu sebagai orang yang lebih kuat, lebih berani dan lebih baik. Walaupun pada awalnya Suga berpikir kalau BTS tidak akan sukses. Alasan Suga berpikir seperti ini adalah karena semua member memiliki kepribadian berbeda. Dan terbukti pikiran awal Suga akhirnya salah, karena BTS menjadi grup yang dipuji atas kerja tim mereka. Para anggota kemudian berbagi bahwa mereka akhirnya menerima satu sama lain dan mereka dapat membentuk ikatan yang kuat. Kesuksesan perlahan terus mendatangi BTS seiring dengan kerja keras mereka, dan Suga akhirnya pada 2019 disebut musik genius karena partisipasinya dalam produksi.
Suga BTS membuktikan bahwa dia adalah pembuat hit dengan tidak hanya berpartisipasi dalam lagu untuk grupnya, tetapi juga memproduksi lagu untuk penyanyi hit lainnya. Tidak seperti kebanyakan grup idola, BTS dikenal karena anggotanya berpartisipasi dalam musik mereka dan sangat jarang menyimpang dalam pekerjaan solo. Suga sendiri dikenal karena banyak bakat musiknya, termasuk penampilan track, penulisan lirik, komposisi, dan produksi. Suga yang saat itu baru memproduksi lagu baru Haze, We Don't Talk Together, yang ditulis dan digubah bekerja sama dengan Haze sendiri. Lagu ini menduduki peringkat tinggi di tangga musik di seluruh dunia, termasuk Swedia, Finlandia, Thailand, dan Filipina. Banyak yang menyukai lagu untuk Haze dan vokalnya, tetapi banyak orang di luar negeri dan di Korea menyukai cara Suga memproduksi lagu tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia memproduksi lagu, dia membantu memproduksi album Epic High awal tahun itu. Meskipun Tablo dikenal sebagai produser Epic High, dia mengatakan bahwa kali ini berbeda karena dia memberikan otoritasnya kepada Suga. Suga juga tampil di Song Request Lisora pada bulan Januari. Banyak fans yang menyukai lagu tersebut mengatakan perpaduan antara nyanyian emosional suara dan rap lembut khas Suga membuat lagu tersebut menimbulkan efek ketagihan untuk didengarkan. Lagu tersebut tidak hanya mendominasi tangga lagu lokal, tetapi juga menduduki peringkat keempat di tangga lagu iTunes Top 200 Singles. Itu juga nomor satu di banyak negara termasuk Meksiko, Brasil, Swedia, dan Hong Kong. Dan yang paling baru adalah produksi lagu Suga bersama dengan IU, yang menduduki berbagai tangga lagu, tak hanya di Korea tapi juga di berbagai negara. Dengan kekayaan bersih $8 juta dan terus meningkat, Suga adalah seorang dermawan yang telah menyumbang 100 juta won ke Yayasan Kanker Anak Korea, sebuah pusat yang membantu anak-anak penderita kanker. Pada tahun 2014, dia berjanji kepada penggemar bahwa dia akan membelikan daging sapi untuk penggemarnya jika dia sukses. Dia memenuhi janji ini 4 tahun kemudian dengan menyumbangkan daging sapi berkualitas tinggi untuk 39 panti asuhan dengan nama ARMY. Teman dekatnya Jaehyuk juga memberikan kembali kepada komunitas setelah menyumbang ke Child Fund Korea beberapa kali, $133.000 pada Desember 2018 dan $89.000 untuk Februari 2019. Karena semangat BTS untuk menginspirasi kaum muda, seluruh grup dianugerahi penghargaan kebaikan budaya Hwagwon kelas 5 oleh Presiden Korea Selatan pada Oktober 2018. Dengan grup mereka yang sering ditampilkan di Billboard, tidak heran jika BTS memiliki lebih dari 250 penghargaan atas nama mereka, dan mereka baru saja memulai, dengan Grammy menjadi salah satunya. Jadi setelah mendengar tentang perjalanan hidup Suga ini, apakah hal ini menginspirasi kalian? Dan bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.